An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, Ausani khalili, telah berwasiat kepadaku khalili, kekasihku, orang yang sangat dekat kepadaku, yang selalu ada di hatiku, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bithalathin, dengan 3 hal. Yang pertama adalah siyamu thalathati ayyamin, berpuasa 3 hari, min kulli syahrin, setiap bulan. Wa rak'atai duha, dan 2 rakaat duha. Wa an utira qabla an anama, dan agar aku berwitir sebelum aku tidur. Ini wasiat khusus untuk Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Mula-mula seperti itu, akan tapi difahami oleh para ulama bahwasanya tidak, hal-hal yang semacam itu bukan berarti kekhususan untuk Abu Hurairah saja, akan tapi justru kalimat semacam itu menunjukkan bahwa begitu pentingnya apa yang disampaikan kepada Abu Hurairah. Dan biasanya Nabi Muhammad itu yang berbicara dengan wahyu akan mengucapkan kalimat sesuai dengan yang diajak bicara. Sesaat ada orang yang bertanya, ya Rasulullah, amal apa yang paling baik? Dijawab oleh Rasulullah, berbakti kepada orang tua. Satu saat lagi ada orang yang bertanya dengan pertanyaan yang sama, dijawab oleh Rasulullah, bersedekah. Ada suatu ketika orang yang bertanya dengan pertanyaan yang sama, amal apa yang paling bagus? Dijawab, jihad di jalan Allah, perang. Para sahabat Nabi juga bingung, pertanyaannya sama tapi jawabannya berbeda. Dan begitulah Rasulullah di dalam memberikan fatwa dan petunjuk, akan disesuaikan dengan siapa yang bertanya dan siapa yang diajak bicara. Orang yang pertama yang bertanya bahwasanya siapa orang yang harus aku amal apa yang paling baik? Dijawab, berbakti kepada orang tua. Nabi Muhammad tahu bahwasanya dia sedikit kasar kalau ngomong ke orang tuanya, atau kurang perhatian kepada orang tuanya. Kemudian yang kedua adalah orang yang kikir, pelit, maka paling bagusnya bagi orang yang pelit itu sedekah, bukan sholat. Makanya wahai para pelit, maka ibadah paling bagus bagimu adalah memperbanyak sedekah, bukan memperbanyak sujud. Wah, kalau suruh memperbanyak sujud hebat, sehingga bisa saja kalau seandainya dia senang haji, bahkan kalau ada orang pelit itu ya, senang haji bisa, kalau perlu, kalau ada seandainya naik haji bisa jalan kaki, bakal jalan kaki, yang penting nggak keluar duit. Orang pelit. Jadi yang paling bagus ibadah baginya adalah keluar duit. Kemudian ada orang yang ketiga adalah orang yang di saat ada seruan perang itu selalu bersembunyi dan lari atau tidak mau, maka diberi kabar oleh Nabi paling bagus ibadah baginya adalah berperang. Intinya semakin paling gedenya ibadah itu yang melawan hawa nafsunya. Yang hawa nafsunya mengajak berbeda, maka dilawan itu. Itulah. Kemudian di sini ada isyarat bahwa kesibukan Abu Hurairah itu luar biasa banyak. Ya. Beliau adalah orang yang subhanallah, yang tidak punya apa-apa. Karena beliau hidup bersama ashabus suffah, orang-orang yang melarat, miskin, di samping masjidnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sering lapar 3 hari 3 malam seperti Rasulullah lapar. Dan beliau sangat mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesaat beliau rindu untuk bisa bersedekah seperti yang lainnya, bisa berbuat baik seperti yang lainnya, memberi sedekah, bantuan-bantuan yang sifatnya materi. Akan tapi tiba-tiba Nabi Muhammad memberikan wasiat yang semacam ini, karena itulah yang bakal ia bisa lakukannya, dan itu yang baik untuk Abu Hurairah. Diberi wasiat dengan 3 hal tersebut. Kemudian setelah itu, wasiat itu ternyata bukan saja untuk Abu Hurairah. Siapapun dari kita yang ogah-ogahan sholat di siang hari, ambil sholat duha. Yang paling berat melakukan puasa, atau orang ya kalau melakukan puasa banyak keteledoran urusan yang lainnya, puasa sudahlah minimal 3 hari dalam sehari, dan dalam sebulan. Kemudian setelah itu apa? Jangan sampai ada orang yang kalau tidur begitu saja tidur, diingatkan oleh Rasulullah,
agar mendahulukan melakukan sholat sebelum tidur, dan di sini disebut sholat witir. Baik, itu adalah makna secara umum tentang wasiat kepada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian makna lain bahwa inilah sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu agar kita, kalau ada orang pengen puasa, banyak puasa. Jadi puasa itu ada martabat-martabatnya. Paling utamanya puasa adalah puasa yang dikukuhkan. Puasa Senin Kemis. Kemudian puasa Daud, puasa putih, puasa 3 hari ini dalam sebulan. Itu puasa yang dikukuhkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sebaik-baik puasa ya puasa semacam ini. Puasa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun makna puasa 3 hari ini, itu puasa apa sih? Kalau Imam Bukhari rahimahullah ta'ala memberikan judul dalam kitab Sahih Bukhari, ini namanya puasa putih, Siyamu Ayyamil Bid, puasa di hari putih 13, 14, 15. Ini judulnya di dalam kitab Sahih Imam Bukhari. Sehingga ini, dari sinilah yang difahami oleh ulama, khususnya mazhab kita Imam Syafi'i, yang dimaksud puasa 3 hari dalam sebulan itu adalah puasa hari putih 13, 14, 15. Dan di dalam hal ini ternyata ada 9 pendapat. Yang jelas bahwasanya kita dihimbau untuk puasa 3 hari dalam sebulan. Ada yang mengatakan setiap 10 hari jangan lupa sehari berpuasa. Kemudian ada yang mengatakan 3 hari di akhir hari gelap. Jadi ada hari putih, ini yang dijadikan judul oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Yang jelas ada 9. Maka ada orang yang mengatakan bahasanya sunnah puasa hari putih yaitu tanggal 13, 14, 15. Kemudian sunnah puasa hari hitam 27, 28, 29. Itu adalah hari putih. Kemudian masalah hitungannya ada yang mengatakan 12, 13, 14. Ini ada perbedaan saja. Ada yang mengatakan puasa hari putih itu langsung digabung dengan puasa Senin Kemis, 3 hari dalam sebulan. Jadi Senin Kemis. Yang jelas setelah itu disimpulkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani bahwa pensyarah hadis ini dihimbau pokoknya jangan sampai tidak puasa. Kalau pengen puasa minimal adalah sebulan itu adalah 3 kali, karena setiap kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10. Berarti sekali kita puasa berarti seperti 30 hari, seperti 10 hari, berarti 33 kali puasa kita seperti puasa 30 hari. Berarti setiap hari seolah-olah kita puasa. Dan inilah kemuliaan orang berpuasa. Jadi seolah-olah orang yang melakukan ini seperti puasa setiap hari. Ini jadi puasa 3 hari namanya puasa putih. Yang bisa mengamalkan diamalkan. Kalau nanti kebetulan puasa putih bertepatan dengan hari Senin dan Kamis, maka itu adalah lipat lagi pahalanya, double lagi. Kemudian ada yang mengatakan puasa 3 hari ini bukan puasa putih. Puasa hari putih memang ada riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, bahasanya disebut fasum al-bid, puasalah di hari putih. Ada puasa hari putih itu perintah dari Nabi secara khusus. Ada puasa 3 hari, puasa hari putih. Makanya bisa saja kita membedakan antara puasa 3 hari sendiri, puasa hari putih sendiri. Kemudian bisa saja digabung puasa hari putih pas di tanggal, puasa di hari putih pas di tanggal 13, 14, 15, pas di hari Kamis atau Senin, sehingga nanti lipat ganda pahalanya. Ini kembali kepada innamal a'malu binniyat. Jadi kalau Anda melakukan puasa sunnah, jangan lupa merenungi puasamu, digabung-gabung niatnya yang banyak. Kebetulan pas hari Senin, alhamdulillah hari Senin, ya. Kemudian pas hari putih, hari putih. Kalaupun Anda ingin mengqadha puasa, ya, kalau pas di hari-hari puasa sunnah, maka Anda akan mendapatkan pahala double. Cuman kalau mengqadha puasa wajib tidak boleh niat digabung dengan sunnah. Cukup Anda mengqadha puasa Ramadan pas di hari Senin, Anda mendapatkan puas pahalanya hari Senin. Di hari putih dapat pahalanya hari putih. Yang kedua adalah rakaat duha, 2 rakaat duha. Itu minimal sebetulnya ini. Ini 3 hari itu kan minimal 3 hari dalam sebulan. Kalau masih puasa Senin Kemis, tambah Senin Kemis, berarti tambah 6 hari. Sebab Senin Kemis dalam seminggu, Senin Kemis dalam sebulan, Senin Kemis ada berapa? Ada 6 ya, 6 ya, 6 kali 8 ya, 4 minggu 4 ya, 8. Jadi ini paling sedikit. Jadi paling sedikit adalah 3 hari dalam sebulan. Kemudian sholat duha pun paling sedikit yang adalah 2 rakaat.
Bahkan man raka'a 12 rakaatan minad duha, barang siapa salat 12 rakaat salat dari salat duha, maka akan dibangunkan oleh Allah, bangunkan istana di surga. Jadi ini ada puasa duha itu ada menurut jumhur ulama Syafi'iyah paling banyaknya adalah 8 rakaat. Menurut sebagian madhab riwayat dari Imam Malik ada sampai 12, dan sebagian orang bermadhab Imam Syafi'i mengatakan salat duha adalah 12 rakaat. Jadi salat duha itu antara 12 dengan 8 rakaat itu paling banyaknya. Minimalnya adalah 2 rakaat. Wa an utira qabla an anam, aku diwasiati oleh Rasulullah untuk berwitir sebelum tidur. Nah ini jadi witir boleh dilakukan sebelum tidur, cuman nanti pertanyaannya mana yang bagus. Nabi Muhammad mengajak bicara dengan Abu Hurairah yang banyak kegiatannya, yang dikhawatirkan tidak bangun malam, sehingga yang dikhawatirkan bangun malam witirnya di awal waktu saja. Jadi kalau orang ragu atau tidak menduga bakal bisa bangun malam, maka lakukanlah sholat witir sebelum tidur. Intinya jangan sampai kalau engkau melewati malam kecuali witir sudah engkau lakukan. Yang bakal bangun malam tunggu sampai akhir saja. Jadikan sholat witir itu penutup sholatmu. Ij'alu akhira sholatikum bil laili witra, jadikanlah penutup sholat akhir penutup sholatmu di dalam sholat malam itu adalah witir. Witir jadi sebisa mungkin kalau memang bisa di awal waktu, dan itu yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kalau Sayyidina Umar selalu witirnya di malam hari akhir sholatnya. Sayyidina Umar bin Khattab, Nabi Muhammad mengatakan hadza akhadha bil hasmi wa hadza akhadha bil quwwah. Kalau Abu Bakar ini hati-hati, takut nggak bangun malam, makanya witir dulu sebelum tidur. Kalau Umar bin Khattab, Sayyidina Umar memang orangnya kuat, yakin benar, padahal semuanya juga yakin bakal bangun malam, cuman fisiknya Sayyidina Umar ini lebih seger, maka Sayyidina Umar melakukannya adalah setelah akhir waktu. Dan bagi yang sudah berwitir di awal waktu, maka nanti tidak usah mengulang witirnya lagi di tengah malam, tapi dia masih boleh melakukan sholat sunat yang banyak. Jangan seperti sebagian orang yang salah paham, kalau sudah sholat witir artinya sholat itu sudah ditutup. Kalau sholat itu sudah ditutup berarti nggak boleh sholat sunat lagi. Nah itu kesalahpahaman sebagian santri itu ya. Jadi sholat witir itu memang sebaiknya dijadikan sholat penutup. Akan tapi kalau orang sudah witir di awal waktu, bukan berarti tidak boleh sholat sunnah lagi setelah dia bangun malam. Ini saja yang bisa kami hadirkan.